Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santoso, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM PPG 2504 0113 2005 dan nomor peserta 610573000318. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 9A di SMP Negeri 1 Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Rekaman ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Kabarnya bagus ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, maka marilah kita berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh Ahmad Ferdiansyah. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah telah kita baca doa bersama ya. Semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua hadir hari ini? Hadir ya. Saya mau ngecek dulu kesiapan kalian. Apakah bajunya sudah dimasukkan semua? Apakah sepatunya ada yang ketinggalan di rumah? Terima kasih semua. Maka kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri semuanya. Pada pertemuan yang terakhir kemarin, ya, pertemuan yang terakhir kemarin, kita membahas tentang ingat ya, bab 1 tentang wakaf. Kalian tahu wakaf itu apa saja? Wakaf macam-macamnya ada banyak. Ya. Yang pertama masih ingat wakaf apa? Misalnya wakaf lazim. Kalau wakaf lazim itu bagaimana? Harus berhaji. Kemudian sebelum kita belajar tentang materi ini, lebih baik kita ice breaking dulu. Sepertinya ada yang kurang fokus, ada yang mulai ngantuk. Ini sudah siap, sudah lapar mungkin.
pengen pulang, maka kita ice breaking dulu. Seperti biasa, ice breaking saya seperti apa? Ice breaking tidak menggunakan suara mulut, tapi menggunakan suara tangan, tepuk tangan dan juga tepuk. Ya siap? Untuk belajar apa ini? Coba. Yang fokus bisa, yang tidak fokus tidak bisa. Coba, yang seperti ini bagaimana? 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 Nah, tepuk dah. Coba. Kalau seperti ini bagaimana? Lagi. Ada yang belum fokus ini, coba. Sudah ya? Jadi kita disurat sedikit dulu. Kemudian kita lihat ada beberapa foto nih. Foto yang pertama, foto sedang apa sih? Ini jelas atau tidak gambarnya? Apa ini? Rumah. Ini rumah, terusnya ada batu. Itu bukan batu. Sapi mati. Ada pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kalian rasakan setelah atau saat melihat foto-foto itu tadi? Sedih, kasihan. Bagaimana kalau seandainya kita yang mengalaminya? Kemudian, apakah foto-foto tersebut merupakan akhir dari segalanya? Apakah kalau ada orang yang meninggal kemudian dunia ini selesai? Apakah kalau kita meninggal dunia ini selesai? Kadang-kadang kita ada keluarga kita meninggal, kita merasa sedih, tapi orang ada yang ketawa-ketawa saja di lain tempat. Ya. Ini menandakan bahwasanya apabila ada kiamat kecil, meninggalnya seseorang, maka dunia akan tetap berjalan seperti biasa, kecuali nanti. Nah, ini yang ketiga nih. Menurut ajaran agama Islam, adakah akhir yang lebih besar daripada foto-foto itu tadi? Apa namanya? Kiamat kubro. Kapan itu kiamat kubro? Tidak ada yang hanya ada tanda-tandanya saja diberi tahu. Kemudian, untuk apa kita mempelajari materi tentang iman kepada hari akhir ini? Tujuannya yaitu mendeskripsikan makna iman kepada hari akhir, agar kita tahu apa sih iman kepada hari akhir itu. Mengklasifikasi peristiwa-peristiwa yang termasuk mana kiamat sugro, mana kiamat kubro. Apakah ada orang meninggal dunia itu kiamat sugro atau kubro? Apakah ada, misalkan ada gunung meletus itu kiamat sugro atau kiamat kubro? Kalau misalkan matahari terbit dari ufuk barat itu apakah kiamat sugro ataupun kiamat kubro? Itu tentunya akan kita ketahui setelah mempelajari materi yang yang akan kita pelajari nanti. Kemudian menjelaskan tahapan-tahapan kehidupan yang akan dilalui manusia setelah hari kiamat, setelah meninggal. Bagaimana? Kemudian bagaimana lagi sampai akhirnya nanti di akhirat. Ya. Akhirat itu tidak di akhir, makanya disebut akhirat. Terakhir, tidak ada lagi yang lain selanjutnya. Kemudian merancang sebuah karya sederhana. Saya minta karya sederhana. Nanti kalian akan dimintai untuk membuat sebuah proyek, itu tugas nanti. Kemudian menunjukkan perilaku mawas diri. Setelah kita belajar ini nanti harapannya kita menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku. Kenapa? Karena kita tahu, nanti setelah hari kiamat apa yang kita lakukan di dunia ini tidaklah gratis, harus kita bayar. Bayarnya bukan dengan uang, tapi dengan apa? Dengan bertanggung jawab. Nah, ini judulnya iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Apa sih hari kiamat itu? Di situ apa itu? Seluruh kehidupan di alam semesta ini itu namanya hari kiamat. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Kemudian kalau kita disebut dengan beriman kepada hari kiamat itu apa artinya? Yakin bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ya. Pasti akan terjadi. Pak, kita akan merasakan atau tidak? Merasakan atau tidak kiamat? Tentu kita akan merasakan. Kalau tidak merasakan kiamat kubro, tentu merasakan kiamat tuh. Orang meninggal itu dia merasakan kiamat.
kiamat untuk dirinya, bukan kiamat untuk manusia atau makhluk di seluruh alam ini. Ya. Kemudian kita juga harus yakin setelah datangnya kiamat kita dimintai pertanggungjawaban terhadap kehidupan di dunia ini. Maka jangan aneh-aneh, jangan sembarangan dalam hidup ini. Hidup ini apa? Sakral. Kemudian macam-macam kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Sugro dan kubro itu istilahnya sering dipakai dalam segala macam bidang. Sugro kecil, kubro besar. Ya. Jadi kalau kiamat sugro itu kiamat kecil. Kemudian kiamat sugro itu yang meninggal hanya sebagian saja. Satu orang, 2 orang, 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang, 6 juta orang. Ada orang meninggal 6 juta orang dalam waktu yang singkat. Ada. Orang yang meninggal apakah langsung masuk ke neraka? Apakah langsung masuk ke surga? Tidak, mereka berada di alam kubur, di alam barzakh. Seperti apa alam kubur itu? Coba kita lihat. Video tentang apa itu? Tentang kehidupan di alam. Apakah semuanya seperti itu? Tidak. Tidak. Yang bagaimana seperti itu? Yang perbuatannya tidak baik ketika hidup di dunia. Kalau kita lihat, terlihat tidak matanya sampai keluar tadi? Tidak terlihat. Nanti kalian cari. Seperti apa videonya yang asli? Matanya sampai keluar, bergetar-bergetar. Kenapa? Ketakutan. Takut apa? Takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Hal yang paling berat itu mempertanggungjawabkan perilakunya ketika di dunia. Kalau hanya meninggal saja tidak masalah. Semua orang juga kan. Masalahnya setelah meninggal itu nasibnya berbeda-beda. Baik, selanjutnya ada tugas kelompok. Kalian sudah membentuk kelompok. Jadi berapa kelompok tadi? 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang 5, ada yang 6. Tugasnya apa? Buatlah peta konsep tentang perjalanan manusia setelah meninggal dunia. Nanti ada alam barzakh, kemudian setelah berada di alam barzakh dibangkitkan dan seterusnya. Ya, dibuat di sini, kemudian nanti diterangkan, dipresentasikan, diterangkan di alam barzakh bagaimana, ketika dibangkitkan bagaimana, pada mahsyar bagaimana. Ya, silakan untuk di waktunya 10 menit sampai 15 menit. Waktunya 20 menit biar cukup. Ini diskusi bukan satu orang yang mengerjakannya, tapi diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Jadi yang pertama Yaumul Barzakh.
adalah di dalam barzakh ini manusia akan menunggu hari kebangkitan setelah ditanya dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir mengenai segala perbuatan pada saat di dunia. Yang kedua ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dan yang terakhir adalah surga atau neraka. Keempat, terakhir kita tergantung perbuatan dan amal kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian telah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya sebagai kesimpulan, kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak menunggu kita menjadi tua, ya kan? Ada tidak anak masih bayi meninggal, ada tidak? Banyak belum lahir pun meninggal, ada? Ada yang masih umur 1 tahun meninggal, ada? Umur SMP meninggal, ada? Terus bagaimana sikap kita dengan hal-hal tadi? Kalau kita tahu bahwasanya anak kecil pun bisa meninggal, tidak menunggu tua. Anak remaja pun bisa meninggal. Usia menjelang dewasa pun bisa meninggal. Maka sikap kita seharusnya bagaimana? Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Jadi untuk menghadapi kematian tersebut. Ya. Kemudian setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ada tidak yang tidak mati? Tidak ada. Semut mati tidak? Burung mati tidak? Sapi pun mati. Jika mati sendirian diberi sembelih kan gitu. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan sangat memaksimalkan hari ini untuk mencari bekal agar bisa dibawa esok hari. Ya tidak? Masalahnya kita tidak tahu ini kapan kita akan meninggal. Bisa saja besok, bisa saja nanti, atau kapan. Ya, maka kita harus kapanpun kita harus siap. Itu ini nanti kita juga akan mempelajari etika dalam berbicara, etika dalam berpakaian, etika dalam berperilaku. Dalam bahasa Jawanya unggah-ungguhnya. Jangan sampai ada orang yang sudah lebih tua duduk di lantai, ternyata kita duduknya di mana? Di kursi. Ada yang pernah seperti itu? Kalau belum belajar tentang etika, mungkin tidak masalah melakukan hal semacam itu. Tapi kalau nanti sudah belajar tentang etika, hal semacam itu tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk terakhir kita kemas-kemas, tutup bukunya, sudah. Duduk ya kami. Posisi siap, duduk kami siap. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada kesempatan ini dengan baik. Semoga dengan pelajaran yang telah kita pelajari nanti kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang unggul, pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang cerdas, pribadi yang soleh dan juga soleh. Dan terakhir kita berdoa sebagai penutup pertemuan kali ini. Mohon untuk Abi Mayu memimpin doa. Sebelum kita pulang dan setelah kita belajar, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istaudanaka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina